Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya yang beranggotakan saya Widayanti dengan NIM 0609 11 82 02 5004. Selanjutnya teman saya Alia Oktasya Syahrum dengan NIM 0609 11 820 2504. Dan saya, Nyayu Anissa Gustanti, dengan NIM 06 09 12 82 02 50 25. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mutagenesis pada makhluk hidup. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu mutagenesis, jenis-jenis mutagenesis, sifat dan juga penyebab dari mutagenesis. Mari simak video pemaparan berikut ini. Prosedur kerja. 1. Mengamati materi video pembelajaran pertemuan 6, yakni tentang mutagenesis. Kedua, merangkum poin penting materi mutagenesis. Ketiga, membuat video singkat mengenai penjelasan mutagenesis. Dan keempat, gabungkan video singkat yang sudah diedit tadi dalam video yang lengkap. Teori singkat. Apa itu mutagenesis? Mutagenesis adalah proses terjadinya suatu peristiwa mutasi, di mana mutasi sendiri merupakan perubahan struktur materi genetis pada tingkat gen maupun kromosom yang diwariskan pada generasi berikutnya atau keturunannya. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya seperti zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan juga virus. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi umumnya dapat merugikan karena menimbulkan cacat. Namun hal itu juga bisa menguntungkan jika membuat makhluk hidup terkait dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Penyebab mutasi itu ada dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Penyebabnya masih sulit untuk diketahui. Pada umumnya mutasi alami jarang terjadi, namun hal tersebut bisa terjadi karena paparan radiasi sinar kosmis, sinar ultraviolet, dan sinar radioaktif yang biasanya merugikan manusia seperti menyebabkan kelainan atau penyakit. Sedangkan mutasi buatan merupakan mutasi yang mengubah sifat organisme dengan campur tangan manusia yang biasanya bertujuan untuk menguntungkan manusia seperti menciptakan semangka tanpa padu. Berdasarkan tingkatan terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen dibedakan menjadi dua macam, yaitu substitusi, adisi, dan delesi. Substitusi dibedakan lagi menjadi transversi dan transisi. Substitusi transversi adalah penggantian basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lain yang tidak sejenis. Purin adenin bertemu dengan pirimidin sitosin. Sedangkan substitusi transisi adalah penggantian basa nitrogen dengan pasangan nitrogen lain yang sejenis. Adisi atau penambahan. Urutan awal nukleotida adalah ACC, GGC. Tetapi karena adanya adisi pada basa nitrogen T di ujung rantai, sehingga hasilnya menjadi TAC, CGG, dan seterusnya. Delesi atau pengurangan. Karena adanya delesi pada ujung rantai A pada basa nitrogen, sehingga urutan awal nukleotida yaitu ACC, GGC akan berubah menjadi CCG, GCT, dan seterusnya. Perubahan struktur dan jumlah kromosom pada manusia karena mutasi dapat menimbulkan kelainan-kelainan pada manusia, seperti sindrom Klinefelter dengan karyotipe 22A plus XXY atau 44A plus XXY. Sindrom Turner memiliki kromosom berjumlah 45 dengan karyotipe 22AA plus X. Sindrom XXX atau wanita super memiliki kromosom berjumlah 47 dengan karyotipe 22AA plus XXX. Buta warna.
Buta warna disebabkan oleh kelainan pada sel-sel kerucut mata sehingga tidak dapat mengenali warna-warna tertentu. Buta warna dibedakan menjadi dua macam, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Buta warna total tidak mampu mengenali semua warna sehingga hanya dapat melihat hitam dan putih saja. Sedangkan buta warna parsial itu tidak mampu mengenali warna-warna tertentu, misalnya buta warna merah atau pratonopia. Dan buta warna hijau disebut dengan deuteranopia, atau juga buta terhadap warna biru yaitu tritanopia, dan masih banyak lagi. Buta warna itu umumnya disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik, namun juga tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh faktor lainnya seperti faktor usia, penyakit, terpapar bahan kimia, ataupun karena efek samping dari obat-obatan. Kesimpulan. Dari beberapa pemaparan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan pada keturunannya. Kemudian mutasi umumnya dapat merugikan karena dapat menyebabkan kelainan, tapi juga bisa menguntungkan jika dimanfaatkan oleh manusia khususnya di bidang pertanian. Jenis mutasi itu ada dua, yakni mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Dan terakhir, buta warna itu disebabkan oleh kelainan pada sel-sel kerucut mata sehingga tidak dapat mengenali warna-warna tertentu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.